selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Libra ya di minggu keempat Juni 2025. Oke, buat para Libra, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Ada apa kira-kira di minggu keempat kamu di Juni 2025 Libra ya. 2025 sekali lagi 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja. Oh iya, langsung aja sih. Karena kata-katanya udah berakhir, jadi berakhir pula lah tangan aku ini gerakin kartunya ya. Sorry ya, ngebuka kartunya. Langsung aja. Aduh, nih Libra, ada apa aja di minggu keempatnya Libra? Nah, yang pertama, Libra itu akan sangat protektif sama dirinya. Jadi buat cross watcher, jangan sekali-kali kamu toksik, mengganggu ataupun nyentil Libra, karena ini lagi dalam mode yang senggol bacok kalau aku lihat ya. Libra itu tipe yang diem tapi jangan dimancing amarahnya. Sekali marah di sini beda, lain orang tuh, kalian akan ngelihatnya kayak nggak biasanya tuh. Wah, siapa ini ya? Jadi kalau Libra udah marah tuh kita bisa melihat orang yang berbeda gitu, kayak wah siapa ini? Biasanya Libra tidak seperti ini. Dan dalam mode Libra yang seperti ini, jangan deh Libra diganggu-ganggu teman-teman ya, karena sekali diganggu di sini bisa yang wah gitu, menunjukkan sesuatu yang berbeda dari Libra. Bisa beda orang rasanya gitu, kayaknya ini bukan Libra yang biasanya, beda orang nggak sih kalau Libra udah marah tuh ya. Jadi kamu dalam mode yang sangat protektif buat dirimu di minggu keempat ini ya. Plus ditambah ya, kenapa kamu kayak gitu? Tentunya ada hal-hal yang memicu gitu. Ketika seseorang sudah berusaha untuk ngeprotek dirinya, artinya di sini ada hal-hal yang membuat seorang Libra itu menjadi terganggu, ataupun memang ada hal-hal yang di sini membahayakan, dan terutama itu omongan orang. Karena di sini kalau aku lihat ada semacam gosip, nah nih ya, gosip-gosip yang beredar tentang kamu di minggu keempat. Semakin digosipin berarti semakin terkenal kamu di sini Libra ya, diomong-omongin di sini. Aku nggak tahu ini detailnya gimana. Oke, besok deh kita buat tema gosip besok ya. Kita lihat ada gosip apa aja sih buat kedua belas zodiak akhir-akhir ini ya. Dan di sini ada gosip yang beredar tentang kamu, omongan-omongan, kata-kata yang kurang enak gitu ya. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Libra kayaknya lagi boring sama kerjaannya, karena di sini ada pekerjaan yang kebanyakan over gitu ya. Saking banyaknya kerjaan kamu di sini terkadang boring, bosen ngerjain itu aja dan jadi kurang fokus ya. Padahal seorang Libra itu dituntut untuk selalu perfeksionis dalam setiap kerjaannya, karena bisa jadi kamu terkait ya dengan orang-orang tertentu ya. Kalau owner pun, business owner, kamu mungkin terkait dengan partner ya, sehingga kayak nggak boleh ada yang miss lah gitu. Tapi di sini posisinya lagi boring gitu, bisa jadi Libra butuh liburan. Jadi jangan lupa hibur dirimu Libra ya, jangan kamu tuh kerja terus stres sendiri gitu ya. Lalu yang keempat tuh kan, kamu tuh butuh istirahat di minggu keempat ini. Jadi aku lihat coba sisihkan waktu kamu untuk istirahat di minggu keempat Libra, karena kelihatan banget kayak kelelahannya, kecapeannya. Dan yang perlu diperhatikan, istirahat itu nggak melulu soal fisik doang gitu ya. Tidak hanya soal fisik aja. Kalau istirahat di sini kamu juga harus bisa mengistirahatkan pikiranmu ya, perasaanmu. Ketika kamu sedang beristirahat mungkin secara fisik, kayak lagi libur, lagi cuti gitu. Nah, pikirannya juga harus istirahat. Jangan fisiknya doang tuh yang istirahat, tapi pikirannya masih kemana-mana gitu ya. Di rumah masih mikirin kerjaan,
Terus lagi jalan kemana, cuti, liburan, masih mikirin kerjaan. Nah, susah ya. Itu sama aja nggak istirahat tuh kepalanya ya. Tetap kayak banyak banget di sini yang masih harus kamu pikirin. Lalu yang selanjutnya lagi, yang kelima, aku lihat di minggu keempat ini Libra, ada sesuatu yang terkadang akan membuat kamu jadi meragu. Ragunya apakah ada hal-hal yang menurut kamu kayaknya aku sia-sia ya berkorban untuk sesuatu di sini gitu. Aku lanjutkan atau tidak di sini pengorbananku, karena udah terlanjur sia-sia, mungkin merasa kayak nggak dihargai atau nggak dipandang ya, atau nggak dianggap gitu. Ada hal-hal yang ngebuat kamu terkadang agak ngerasa ngenes aja gitu, kayak ya ternyata sia-sia ya aku berkorban ya, ujung-ujungnya kayak gini gitu. Dan di minggu keempat ini juga aku lihat ada beberapa dari Libra itu sepertinya yang kayak apa ya, bisa aku katakan ini bisa jadi kalau nggak kamu, seseorang memandang negatif kamu di minggu keempat ini, memandang negatif kamu, skeptis apalah gitu ya, kayak memandang jelek kamu aja di sini. Ada hal-hal yang tentunya menjadi pemicu, bisa jadi gosip tadi, ada gosip yang terdengar mungkin oleh seseorang ya yang terkait dengan kamu. Terus orang ini jadi memandang negatif kamu, oke? Apalagi ini kaitannya dengan orang yang mungkin dicintai, disukai, itu hati-hati banget, oke? Dan di minggu atau kalau enggak, Libranya di sini memandang negatif seseorang karena kamu ngerasa bahwa kayaknya percuma pengorbananku selama ini, nggak ada artinya, nggak ada artinya, terus juga nggak ada hasilnya, nggak ada sesuatu yang bisa aku kayak dia perjuangkan lagi gitu, udah berakhir saja. Makanya di sini kayak ada hal-hal yang kamu pandang negatif, ternyata sia-sia gitu, bukan sinis, kayak negatif aja gitu, bahwa kayaknya aku berkorban sama sesuatu yang salah ya selama ini gitu. Dan itu agak nyebelin sebenarnya ya. Terus juga di sini aku lihat beberapa dari Libra lainnya ada juga yang ini akan terkait dengan hubungan 12 Cups ya. Beberapa ada yang berpotensi untuk bertemu dengan soulmate juga di minggu keempat ini, terutama single ya, partnership baru, penyatuan dengan seseorang yang baru, koneksi baru, atau kalau dengan orang lama bisa jadi terjadi koneksi ya. Di minggu keempat ini adanya koneksi, ini tentang ikatan batin, perasaan ya. Terus juga ada kartu strength di sini, adanya sesuatu yang membuat kamu semakin berani di minggu keempat ini, apakah untuk fokus sama tujuan-tujuannya kamu, semakin terarah hal-hal yang akan kamu jalani, kamu tahu kamu itu maunya apa, terus harus melakukan apa, gimana caranya, dan semakin berani ya, semakin kuat di sini untuk melangkah ke depannya dalam tujuan-tujuan yang kamu udah tahu tadi arahnya kemana. Meskipun terkadang Libra masih mencoba untuk realistis, kalau aku lihat di minggu keempat ini ya, kamu tuh realistisnya apa, bahwa Libra tahu dalam hidupnya nggak banyak pilihan, dan kalau bisa jangan sampai menghilangkan kesempatan-kesempatan yang ada. Kamu takut banget menghilangkan kesempatan-kesempatan yang ada, terutama soal keuntungan ya, keuntungan, hal-hal yang bisa bikin kamu cuan di sini. Dan kamu juga takut terperangkap dengan perasaan kamu sendiri. Soal cinta pun seperti itu terkadang ya. Kamu takut melewatkan kesempatan baik, waktu ataupun momen yang baik, tapi juga takut terperangkap dengan perasaan sendiri, atau baper sendiri, atau bucin sendiri gitu. Lalu apa lagi Kak? Di minggu keempat ini juga Libra, hati-hati soal emosi. Kamu bisa saja terpancing emosi kamu oleh seseorang karena perselisihan dengan seseorang. Jadi gini, aku lihat Libra ini ada potensi bisa berselisih paham dengan seseorang, dan ini menyebabkan emosi kamu jadi naik akibat perselisihan ini, dan bisa saja ini agak mengganggu gitu ya ketenangan perasaanmu, karena seseorang bikin emosi masalahnya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan
dari semesta untuk Libra di minggu keempat ya, bulan Juni 2025. Yang pertama pesannya buat Libra, katanya sih bahwa sukses itu ya kayak ada jalannya dan kamu salah satu orang yang berhak untuk sukses, Libra. Jadi teruslah berusaha, temukan solusi atas kayak masalah-masalah yang hadir atau tantangan-tantangan yang hadir gitu, apapun itu menjadi hambatan ya. Temukan solusinya dalam kamu mencapai kesuksesan kamu dan jangan pernah menyerah, fokus kepada progres plus percaya diri, itu yang penting. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya percaya ya, percaya pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Kayak gini loh, bahwa dalam melakukan apapun kamu harus percayanya ya kepada dirimu dulu gitu loh. Baru kamu percayanya sama orang lain ya. Karena di sini kalau kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, gimana kamu bisa kayak maju untuk mencapai tujuan-tujuanmu ya. Dan gini juga ya, kamu juga harus bisa untuk percaya, termasuk salah satunya dengan nasihat-nasihat yang mungkin muncul dari dirimu sendiri. Terkadang kan kita sebagai manusia bisa ya kayak, Libra, kamu tuh harusnya gini dan gini loh ya. Dan itu tuh kayak kata hati kita yang berbisik, dan kamu jangan sesekali kayak nggak nganggep itu. Kamu harus bisa percaya dengan nasihat-nasihat yang timbul dari dalam dirimu sendiri, karena itu berguna. Nasihat itu nggak hanya muncul dari orang lain saja, tapi dari lubuk nurani kita juga bisa muncul gitu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya untuk masalah komunikasi ya, apapun itu kamu harus clear di minggu keempat ini. Kamu harus bisa mengekspresikan hal-hal yang menjadi tujuannya kamu agar orang-orang ya nggak salah paham, nggak salah mengerti, dan nggak salah maksud gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Libra di minggu keempat ada apa aja Kak? Ada Leo, energi paling kuat. Terus ada Temperance, Sagittarius. Dua itu aja yang paling kuat di sini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.